Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Nanda Azriani Rahman, kemudian Teh Dini dan Bu Sari. Di sini kami akan membahas mengenai macam-macam metode dan strategi pembelajaran. Langsung saja ke materi. Di sini kita akan membahas apa itu metode, kemudian macam-macam dari metode, lalu apa itu strategi pembelajaran, dan apa saja macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, mulai dari pengertian metode. Metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut tokoh, yang pertama yaitu menurut Ahmadi dan Joko Triprasetya. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Tokoh yang kedua yaitu menurut Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar. Mereka mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Ridwan Abdullah Sani. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan langkah atau cara yang ditempuh dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam metode pembelajaran. Tadi tentang pengertian dari metode sudah dijelaskan oleh rekan saya Nanda Adriani bahwa metode pembelajaran merupakan langkah atau cara yang ditempuh dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, macam-macam metode pembelajaran itu ada 10. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode demonstrasi. Ketiga, metode sosiodrama. Dan yang keempat, metode diskusi. Kelima, metode pemberian tugas. Keenam, metode latihan. Ketujuh, metode eksperimen. Kedelapan, metode karya wisata. Kesembilan, metode problem solving. Dan yang terakhir, ke-10 yaitu metode tanya jawab. Nah, metode ceramah yaitu penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar. Sekarang, metode demonstrasi adalah mempertunjukkan kepada siswa suatu yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, metode sosiodrama yaitu mendramatisasi tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Yang keempat itu metode diskusi. Penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis dengan pemecahannya sangat terbuka. Yang kelima itu metode pemberian tugas atau resitasi. Nah, penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Dan yang keenam, metode latihan. Siswa diajarkan untuk melatih kemampuan yang dia miliki dan lebih mengasah kemampuan yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, metode eksperimen. Melalui metode ini, aktivitas pencobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Selanjutnya, metode karya wisata. Nah, siswa diajak untuk mendapatkan pembelajaran dari tempat atau objek yang kita kunjungi. Tentunya metode ini pasti sangat digemari sekali karena di samping belajar kita juga akan sekalian refreshing. Mungkin seperti itu. Selanjutnya metode problem solving. Nah, suatu metode berpikir yang menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.
Nah, yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Nah, penyajian metode ini yaitu pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswanya, tetapi dapat pula dari siswa kepada gurunya. Jadi ada timbal balik. Nah, mungkin seperti itu pembelajaran atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda Azriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Adapun menurut tokoh, yaitu menurut Froberg dan Driscoll, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk siswa yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Menurut tokoh selanjutnya, yaitu menurut Gerlach dan Ellie, mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pola dan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran, di mana sebelumnya sudah disinggung oleh Teh Nanda bahwasannya strategi pembelajaran adalah pola dan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Namun sebelum saya menyampaikan tentang macam-macam strategi pembelajaran ini, saya harapkan teman-teman untuk mencatat terlebih dahulu dari macam-macam metode yang sudah disampaikan oleh Bu Sari sebelumnya. Kenapa? Karena dalam macam-macam strategi pembelajaran kali ini juga saya menyertakan tentang metode pendukungnya. Namun di sini saya tidak namun di slide-nya saya tidak menyampaikan secara gamblang. Jadi agar teman-teman tidak pusing, teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu dari macam-macam metode yang sudah disampaikan tadi ya. Oke, pertama di sini ada strategi pembelajaran ekspository, di mana strategi pembelajaran ini berupa proses penyampaian materi secara verbal oleh seorang guru kepada seorang murid. Jadi dalam strategi pembelajaran ini yang dominan adalah gurunya itu sendiri. Nah, adapun metode pendukungnya antara lain metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode sosiodrama. Lalu berikutnya, strategi pembelajaran inklusi sosial, di mana di sini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, di mana harapannya siswa mampu merumuskan penemuannya itu sendiri. Nah, adapun metode yang relevan yaitu ada metode eksperimen, terus selanjutnya ada metode tugas, metode latihan, dan metode karya wisata. Lalu yang ketiga ada strategi inquiry, di mana proses pembelajaran dari strategi inquiry ini yaitu berpikir secara kritis dan analitis. Dapat dilihat dari metode pendukungnya yaitu diskusi, pemberian tugas, eksperimen, dan tanya jawab. Lalu berikutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada kode metodenya yaitu I dan D, di mana metode yang tepat untuk menggambarkan strategi ini adalah problem solving dan diskusi. Untuk pengertiannya teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya, tadi di slide sebelumnya yang bisa disampaikan. Lalu berikutnya ada contextual teaching learning, di mana di sini konsep belajar yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, di mana metode yang relevan digunakan adalah demonstrasi dan sosiodrama. Lalu berikutnya yang keenam ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana dalam strategi pembelajaran ini siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai dengan cara berdialog dan memanfaatkan pengalaman siswa itu sendiri. Adapun metode yang selaras dengan ini ialah metode diskusi, tanya jawab, dan metode eksperimen. Lalu berikutnya yang ketujuh, ada strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok,
Nah, seperti namanya, maka strategi pembelajaran ini menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Adapun metode pendukungnya ada diskusi, karya wisata, eksperimen, dan tugas. Lalu berikutnya yang terakhir, ada strategi pembelajaran afektif. Dalam strategi ini lebih sulit untuk dijalankan, sebab berhubungan dengan value yang sulit diukur, sebab menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dalam diri siswa. Lalu metode yang bisa digunakan ialah ada tugas dan juga latihan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam macam-macam strategi pembelajaran kali ini. Semoga cukup jelas ya. Adapun nanti bila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakannya dan bisa tanya jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan beserta rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih atas waktunya juga perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.